Saat ini tenanglah jiwa kami di dalam. Karena kami tahu kami selalu aman di dalam kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. We welcome you Holy Spirit in this place. Kami bersyukur Tuhan ini adalah ibadah yang sangat diberkati Tuhan. Dan kami percaya saat ini pun Tuhan mau berbicara kepada setiap kami. Please Tuhan berbicaralah kepada setiap kami, sampaikan isi hati-Mu. Karena kami rindu untuk mendengar. Dan kami percaya ketika firman Tuhan diberitakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang miskin diperkaya. Dan kami semua diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Yang siap untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama dengan iman katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Wah, shalom. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa di tempat ini, saudara. Senang sekali saya bisa berada bersama dengan saudara semua hari ini. Wow, hadirat Tuhan so strong in this place. Hadirat Tuhan sungguh kuat di tempat ini, saudara. Siapa yang benar-benar merasakan dan mengalami hadirat Tuhan? Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan, amin. Terima kasih tim Praise and Worship, wow awesome. Kalian luar biasa ya. Hadirat Tuhan benar-benar nyata. Tadi saya dilawat Tuhan, betapa indahnya kasih Tuhan. Saudara, hadirat Tuhan itu seperti surga loh bagi kita di dunia ini. Karena itu firman berkata di bumi seperti di surga. Sekalipun kita hidup di dunia ini, tapi kita bisa feel like heaven. Kita seperti merasa ada di surga karena ada Tuhan. Saudara. Di mana ada Tuhan, ada hadirat Tuhan, di situ ada surga. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia bertata di atas pujian dan penyembahan. Karena itu jangan lewatkan momen ketika ada worship ya. Saat datang, gak usah nanti tunggu firman. Harus ikut penyembahan, harus ikut pujian. Karena itu esensinya. Kita diciptakan Tuhan untuk menyembah Tuhan. Amin. Dan sebelum masuk kepada firman Tuhan ada satu pengumuman tambahan. Pastor Billy itu beberapa hari yang lalu minta saya lebih aktif lagi di TikTok. Saya sebenarnya nggak punya TikTok dulunya. Terus anak saya yang download kan di aplikasi ya TikTok. Lalu apa sih dulu pikirnya nari-nari gitu kan. Apa saya nggak suka gitu. Tapi sekarang Tuhan bisa memakai sosial media untuk menyatakan kebenarannya. Lalu Pastor Billy bilang, ayo coba kamu live di TikTok. Nah ini ada ya, sebentar kali mulai minggu ini antara Selasa atau Rabu saya mau coba live juga. Kalau di YouTube kan sudah ada setiap hari dari Senin sampai Sabtu kita ada doa siang kita. Saya sama Pastor Billy melayani jam 12 WITA waktu Indonesia yang di Makassar ya. Lalu kalau ini mau coba live di TikTok ya. Hampir sama sih, ada sharing, pujian, penyembahan. Kalau ada request lagu juga boleh. Tapi yang pasti lagu rohani ya. Saya nggak tahu lagu-lagu yang lain. Ya, yang lagu rohani nanti kita mungkin berdoa bersama-sama. Ya lebih santai kalau di TikTok kali ya, saudara ya. Ya ini jadi coming soon. Ini juga dibuatin sama Pastor Billy. Ya, itu pengumuman tambahan. Saudara nanti boleh follow, kalau yang punya TikTok boleh follow, itu Lia Michela, double A belakangnya ya. Kemudian mungkin live-nya sekitar jam 8, 1 jaman ya, hari Selasa atau hari Rabu gitu ya, saya coba oke. Itu pengumuman tambahan dan sekarang kita masuk kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, tema hari ini saudara, wow. Dari temanya aja saya sudah sangat diberkati, terima kasih Tuhan Yesus ya. Temanya adalah Tuhan pasti tolong. Siapa percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Yang percaya ditolong Tuhan, saya mau lihat tangan-tangannya terangkat. Semua yang mengangkat tangan, pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan saudara, amin. Tuhan pasti tolong. Perkataan ini juga yang sering saya ucapkan kalau misalnya ada masalah ya. Bukan berarti sebagai anak Tuhan itu kebal dari masalah saudara. Anti masalah, enggak. Ada juga masalah gitu ya, gak apa-apa. Namanya hidup di dunia ini Tuhan udah kasih tahu kok. Selama di dunia ini kamu mengalami mungkin ada penderitaan, tapi teguhkan dan kuatkan hatimu karena aku telah menang atas dunia ini, gak apa-apa. Persoalan itu baik saudara, masalah itu baik. Karena semuanya itu dijadikan bahan sama Tuhan untuk melakukan mujizat, amin. Masalah itu diubah untuk
mendatangkan mujizat sama Tuhan. Jadi kalau saat ini saudara menghadapi masalah, oh terima kasih Tuhan. Karena aku mau terima mujizat. Oh terima kasih Tuhan. Karena ada kebaikan-Mu yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupanku. Tuhan pasti tolong. Dan hari ini ada kabar baik buat kita semua. Saya percaya semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, baik melalui online ataupun onsite yang hari ini di gereja ya. Saya percaya siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya katakan dengan iman. Ketika saudara percaya, pasti alami pertolongan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. My help comes from the Lord dalam bahasa Inggrisnya. Mazmur 121, perikopnya itu kalau saudara baca di IMB ya. My help comes from the Lord. Pertolonganku datang dari Tuhan. Saya juga sering berkata Tuhan tolong. Tuhan tolong. Apapun saudara yang saya lakukan saya tahu saya nggak mampu. Karena itu saya selalu berkata Tuhan tolong Lia. Dan Tuhan selalu menolong saya. Tuhan yang menolong saya percaya. Tuhan yang sama yang juga akan selalu menolong saudara dan saya. Amin. Kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur 121 ayat 1 dan kedua. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Ayat 2. Pertolonganku ialah dari Yahweh, pencipta langit dan bumi. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Semua yang percaya, saya katakan sekali lagi, semua yang percaya pasti alami pertolongan dari Tuhan loh saudara. Bukan dari manusia, dari Tuhan. Kenapa saudara? Karena dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang mengandalkan Yahweh dan berharap kepada Yahweh. Bukan diberkatilah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan kepintarannya. No. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Bapa kita. Dan berharap kepada Tuhan. Di Roma 10 ayat 11 juga dikatakan. Karena kitab suci berkata. Setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak akan dipermalukan. Siapa di sini yang percaya kepada Tuhan? Semua yang mengangkat tangan saya percaya saudara hidupnya tidak akan pernah dipermalukan. Saudara tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Pegang firman Tuhan ini saudara. Karena bukan saya ya lo yang bilang. Firman Tuhan sendiri. Kalau Tuhan berfirman dia gak main-main sama firman. Tuhan gak pernah main-main. Tapi setiap firman Tuhan selalu ya dan amin. Karena itu percayalah. Tuhan pasti tolong. Apa dasarnya untuk kita mempercayai bahwa kita itu pasti ditolong Tuhan? Yang pertama saudara, karena mata Tuhan. Kenapa pastor mata Tuhan? Kenapa mata Tuhan pastor? Poin yang pertama, karena mata Tuhan tertuju kepada kita. Kita sering mendengar ayat yang berkata hendaklah pandanganmu selalu tertuju kepada Tuhan. Karena dia adalah pencipta dan penyempurna iman kita. Kita sering diingatkan untuk mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya Tuhan terlebih dahulu mengarahkan pandangannya kepada kita. Wow, coba kita mau renungkan sejenak saudara. Poin pertama ini, karena mata Tuhan tertuju kepada kita. Saat ini ketika saudara duduk di tempat ini sebenarnya mata Tuhan melihat saudara loh yang percaya katakan amin. Mata Tuhan itu tertuju kepada kita gak sekali-kali gitu ya. Gak cuman lihat sebentar lalu melengos. Lalu lihat lagi terus sudah lihat lain. Enggak. Karena Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan omnipresent. Karena itu dimanapun saudara berada, mata Tuhan selalu tertuju loh kepada saudara. Kalau saudara merasa gak ada yang memperhatikan saudara, saudara salah. Karena ada satu pribadi yang selalu memperhatikan saudara. Dan namanya Yesus, amin. Kita mau melihat firman Tuhan, kelihatannya saudara kurang yakin ya. Ayo kita buka ayatnya. Ketika saya baca firman Tuhan ini saya berkata, wow,
Tuhan, you are so amazing. Tuhan kau sungguh dahsyat, kau sungguh ajaib. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur, Yahweh berkata kepadaku, aku akan menunjukkan dan mengajar engkau jalan mana yang harus kau tempuh. Aku akan menuntunmu karena apa saudara? Mataku tertuju kepadamu. Saya tebalkan dan garis bawahi kata itu. Karena mata Tuhan tertuju kepada kita. Saya kalau di Surabaya suka setir sendiri. Kalau pergi saya suka setir sendiri, Pastor Billy kadang jarang ikut ya. Kadang saya kemana gitu, ke gereja juga ya antar anak-anak. Pastor Billy nyusul, sorenya baru datang. Saya suka buka Google Map. Karena saya nggak terlalu hafal jalan, apalagi kalau masih baru-baru ke sana. Saya buka aja Google Map, saya nggak khawatir. Sekalipun saya nggak tahu jalannya, ketika saya pencet, oh tujuannya ke sini, destiny-nya ke sini. Lalu Google Map akan mengarahkan dari rumah saya ke tempat tujuan atau dari tempat tujuan ke rumah saya, saudara. Dan ketika saya itu setir, saya melihat, oh dia akan tunjukkan jalannya. 500 meter ke depan belok kiri, nanti 200 meter ke depan belok kanan, akan diarahkan, dituntun. Nanti kalau saya salah jalan pun, Google Map-nya itu akan carikan jalan baru sampai ke tujuan. Jadi it's okay, gak apa-apa. Kalau salah jalan gak apa-apa, mungkin memakan waktu lebih lama gitu aja. Nah, Google Map ini kenapa bisa tahu di mana lokasi saya? Karena ada satelit. Sehingga kita pergi kemana aja dia tahu gitu. Saya ada di jalan apa pada saat itu tahu, diarahkan gitu. Nah, kalau satelit aja bisa seperti itu ya, bisa tahu keberadaan kita, handphone kita di mana ya. Apalagi matanya Tuhan, saudara. Kita mau sembunyi di mana itu Tuhan tahu, saudara. Bahkan ketika Yusuf dalam sumur Tuhan tahu. Ketika Daniel di dalam gua Tuhan tahu. Ketika Sadra Mesa Abednego di dalam dapur perapian Tuhan tahu. Saat ini dimanapun, apapun kondisi saudara, saya mau katakan dengan yakin bahwa mata Tuhan itu selalu tertuju kepada kita. Amin. Bukan hanya saat ini loh Tuhan itu melihat kita. Sebelum kita ada di kandungan ibu kita, sebenarnya Tuhan sudah melihat kita loh. Dan bukan hanya sebelum, tetapi bahkan hari-hari yang bahkan kita belum lewati, Tuhan sudah melihat. Karena dia Alfa dan Omega. Dia awal dan yang akhir. Dia sudah tahu bagaimana jalan kehidupan saudara. Apa yang terjadi besok, apa yang terjadi minggu depan, apa yang terjadi bulan depan. Sekalipun kita nggak tahu, tapi kita percaya bahwa Tuhan tahu, dia yang merancangkan jalan kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kalau hidup kita dituntun oleh Tuhan saudara, saya percaya Tuhan akan membawa jalan kita semakin naik, tidak turun. Jalan orang benar katanya itu ditetapkan oleh Tuhan. Jalan orang benar itu akan semakin terang seperti rembang tengah hari. Yuk kita mau membaca firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat yang ke-16. Matamu sudah melihatku selagi aku masih bakal anak. Sebelum kita jadi anak ya, Tuhan sudah lihat kita. Wow. Dan pada kitabmu telah tertulis seluruh hari-hari yang akan dibentuk. Ketika belum ada satupun yang dimulai. Karena itu tenang aja saudara. Mungkin saudara nggak tahu nanti gimana ya masa depan anak-anakku pastor. Nanti anak-anakku tuh menikah sama siapa? Nanti mereka kerja apa? Anak saya tuh sebentar lagi udah mau kuliah saudara. Yang Charlotte, yang besar udah kelas 2 SMA. Orang udah banyak nanya sama saya. Nanti anaknya mau kuliah di mana? Charlotte mau kuliah di mana? Saya juga masih belum tahu gitu ya. Tapi kelihatannya anak saya pingin ke Australia deh. Dia bisa kepingin sekolah Bible saudara. Saya juga bersyukur maksudnya ada Tuhan kasih kerinduan sama anak saya untuk melayani Tuhan. Sekalipun saya gak tahu sekolah mana Tuhan. Nanti bayarnya gimana, nanti tinggal di mana saya gak tahu. Tapi saya percaya Tuhan sudah merancangkan yang terbaik buat anak-anak saya. Amin.
Tuhan berkata, aku tahu kok rancanganku atas hidupmu bukan rancangan kecelakaan. Sekalipun Lia belum tahu, Tuhan sudah tahu. Dan saya percaya masa depan yang penuh dengan pengharapan itu menjadi bagian anak-anak Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang sudah merancangkan semua yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita lihat lagi firman Tuhan dalam 2 Tawari 16 ayat 9. Sebab mata Yahweh menjelajah ke seluruh bumi untuk menunjukkan kekuatannya kepada mereka yang hatinya hanya percaya kepadanya. Sebab mata Tuhan menjelajah. Tuhan itu mencari loh saudara. Siapa ya yang bersungguh hati ya? Siapa yang saat ini berharap akan kekuatanku ya? Dan Tuhan mengatakan, aku akan menunjukkan kekuatanku kepada mereka yang hatinya percaya kepada Tuhan. Siapa di sini yang hatinya hanya percaya kepada Tuhan, melambaikan? Tuhan akan menyatakan kekuatannya. Tuhan akan menyatakan pembelaannya. Tuhan akan menyatakan pertolongannya bagi saudara dan saya yang sangat dikasihi Tuhan. Amin. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Yang percaya katakan, ku percaya. Ku percaya. Amin. Mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya. Yang percaya katakan, ku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Saudara, saya tuh suka menyanyikan pujian. Karena apa saudara? Apa yang saya katakan di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Amin. Karena itu ketika kita menaikkan pujian, saudara harus percaya itu yang terjadi dalam kehidupan saudara. Ku percaya, ku percaya mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya Tuhan, ku percaya tiada yang mustahil bagimu. Saudara, coba bayangkan kalau saat ini kita berkata sama Tuhan ya, Tuhan aku percaya sama Tuhan. Sungguh aku percaya Tuhan. Hanya Engkau yang aku andalkan, aku percaya mujizat-Mu, aku percaya pertolongan-Mu. Saudara, kalau ada bapak ngelihat anaknya seperti itu, Pak aku percaya Papa pasti tolong. Ma aku percaya Mama pasti tolong. Siapa yang gak akan tolong saudara? Apalagi ini Tuhan yang kuasanya gak terbatas. Mengandalkan manusia itu kuasanya terbatas. Mereka mungkin mau tolong kita tapi gak mampu. Tapi saya mau katakan, ada satu pribadi yang selalu mampu untuk menolong saudara dan saya. Namanya Yesus. Dan orang yang percaya kepada Tuhan, saya percaya saudara dan saya akan mengalami pertolongan Tuhan hari ini. Hari ini saudara dan saya sudah ditolong Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Yang pertama, kenapa kita ditolong Tuhan? Karena matanya tertuju kepada saudara. Tuhan selalu memperhatikan saudara. Pandangannya itu gak lepas dari saudara. Dia selalu memantau saudara kemanapun saudara pergi. Dan yang kedua, kenapa kita dapat berkata Tuhan pasti tolong. Bukan hanya mata Tuhan saudara, tapi telinga Tuhan selalu mendengar kita. Wow. Tadi mata Tuhan, sekarang telinga Tuhan. Kita mau melihat firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Poin yang tadi pertama ya. Dan kedua, telinganya terbuka bagi permohonan mereka. Wow. Saya garis bawahi ya, telinganya terbuka bagi permohonan mereka. Saudara jangan pernah ya meragukan
apakah doaku didengar Tuhan? Saat ini kebenaran yang saya mau nyatakan buat saudara, Tuhan selalu mendengar doa. Setiap perkataan saudara didengar Tuhan. Tuhan katakan, apa yang kamu katakan di hadapanku, itu yang aku lakukan. Tuhan mendengar, saudara. Dia yang buat mata, dia yang buat telinga. Masakan Tuhan gak melihat, masakan Tuhan gak mendengar, itu firman Tuhan, saudara. Karena itu saat ini firman Tuhan juga berkata, setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Orang yang berseru kepada nama Tuhan pasti diselamatkan kok, saudara. Tenang aja. Kita punya direct akses sama Tuhan melalui doa. Karena itu justru rugi kalau orang gak suka berdoa. Tuhan berkata berdoalah senantiasa. Kenapa, saudara? Karena Tuhan itu sebenarnya selalu rindu untuk mendengar suara kita loh. Benar, saudara. Saya tuh punya papa suka kangen sama saya gitu ya. Suka tanya, Lia kamu di mana? Sudah makan? Ini sudah selesai ya ibadah berapa gitu ya kalau hari Minggu. Dan hari ini papa saya juga pelayanan di Jember. Ada gereja GBT, saudara, Tabernakel Kristus Hidup di Jember. Saya bersyukur gitu sebagai papa yang sayang anaknya. Dia rindu untuk bisa tahu gimana kabar saya. Rindu untuk dengar suara saya gitu ya. Kalau telepon saya telepon pas papa saya mungkin gak angkat, dia langsung bales, sorry Lia, papa gak dengar tadi. Kenapa? Saudara, kalau papa di dunia aja seperti itu, saudara, apalagi papa di surga. Saudara jangan berpikir, pastor saya kalau nyanyi suaranya kadang fales. Saya nyanyinya gak seberapa bisa. Saudara, di telinganya Tuhan, suaranya saudara itu selalu merdu, saudara. Karena Tuhan tuh selalu melihat hati. Karena itu menyanyi aja, menyembah aja, berdoa aja, berseru aja. Tuhan selalu mendengar suara kita. Amin. Firman Tuhan berkata orang yang berseru pasti diselamatkan. Ada lagu composed by Pastor Hana, Aku Ditolong Tuhan. Itu keren ya lagunya. Mujizatmu sungguh nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan di saat ku tak berdaya. Tetap ku berharap Yesus Kaulah penyembuhku. Serukan nama Yesus, saudara. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Boleh kita berseru nama Yesus ya saudara? Katakan dengan iman, panggil dia. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Yang selalu ditolong Tuhan boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Amin. Bukan hanya mata Tuhan itu selalu melihat kita, selalu tertuju kepada kita. Tetapi telinganya selalu mendengar seruan kita. Karena itu saya sering ketika saya dalam persoalan, yang saya lakukan saya berseru, Tuhan tolong Lia. Dan Tuhan selalu menolong saya. Kalau saya boleh ada di depan saudara sampai detik ini. Dan kalau saudara boleh ada di depan saya sampai detik ini. Itu semua karena Tuhan selalu menolong kita, amin.
Siapa yang sudah pernah ditolong Tuhan dan sudah sering ditolong Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Saudara dan saya akan terus menerus ditolong Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara. Amin. Bukan hanya mata Tuhan tertuju kepada kita. Bukan hanya telinga Tuhan mendengar kita. Tetapi tangan Tuhan selalu memegang kita. Gampang ya diingat hari ini firman Tuhan ya. Tuhan pasti tolong. Karena mata, telinga, tangan Tuhan selalu ada bagi kita saudara. Yuk kita lihat firman Tuhan. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut karena aku bersamamu. Janganlah bimbang karena akulah Elohimmu. Aku akan menguatkanmu. Ya, aku akan menolongmu. Aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Wow, saudara, saya selalu wow sama firman Tuhan. Saya selalu amazed, saya tuh selalu kagum sama firman Tuhan saudara. Karena apa? Beneran itu nyata, beneran itu yang terjadi dalam kehidupan saya saudara. Di saat saya lemah, mungkin saya merasa gak mampu, saya merasa Tuhan capek gitu ya. Kadang Tuhan pingin menyerah, tapi Tuhan katakan aku yang akan menguatkanmu nak. Aku yang akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaran. Saudara, saya percaya tangan Tuhan gak pernah melepaskan hidup saudara, amin. Apapun musim dalam kehidupan saudara, saya mau katakan saudara selalu aman di tangan Tuhan. Tuhan katakan di ayat selanjutnya, di ayat 13, sebab aku Yahweh Elohimmu. Ini di ayat selanjutnya, tadi 11 ya saudara, ini 13. Diulang lagi. Kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu, sampai akhir hidupku. Yang percaya ada tangan Tuhan yang kuat, selalu memegang tangan kanan kita, katakan. Kuat yang percaya Tuhan, selalu menuntunku. Telingamu bagi seruan kami. Tidak pernah kau melepaskan genggaman tanganmu atas hidup kami. Karena Tuhan sendiri yang berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak akan pernah. Terima kasih buat kesetiaanmu Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari pertolongan Tuhan. Tuhan pasti tolong kami. Dan kami percaya apapun yang kami alami, kemenangan sudah menjadi bagian kami. Kuasa Tuhan dinyatakan, kami percaya dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi in Jesus name. Semua yang percaya ditolong Tuhan katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.